IndiHome, dekatkan pengalaman. Pemirsa, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat DPR akan membentuk panitia kerja Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. DPR membentuk panja ini dalam semangat yang sama dengan pemerintahan untuk membenahi lembaga penegak hukum di Indonesia. Pembentukan panja ini bersamaan dengan pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam rapat paripurna DPR RI. Di tengah semangat pembenahan di sektor hukum, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat akan membentuk panitia kerja Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengungkap rencana tersebut saat fit and proper test calon anggota Komisi Yudisial 2025-2030. Komisi 3 akan segera menggelar rapat pembentukan Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Namun, Habibur Rahman belum menjelaskan secara mendalam terkait tugas dan fungsi daripada panja tersebut. Pembentukan panja ini bersamaan dengan pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP dalam rapat paripurna DPR RI. Selain itu, semangat reformasi penegak hukum tersebut beriringan dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri yang telah dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Sebagai lembaga legislatif, DPR mempunyai tugas dan peran yang sama besar dalam membenahi penegakan hukum yang ada di Indonesia. Lantas, bagaimana langkah Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan yang dibentuk DPR akan mampu membenahi penegakan hukum di Indonesia? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, bagaimana Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan yang dibentuk DPR akan bekerja? Langsung saja kita tanyakan kepada anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil. Selamat sore Bang Nasir. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasir, ini langsung saja, sebetulnya apa dasar dan landasan pembentukan Panja Reformasi terhadap Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan ini dibentuk, Bang? DPR RI itu kan harus bertanggung jawab juga terkait dengan upaya reformasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ya, mulai dari kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, bahkan juga lembaga-lembaga penunjang negara yang beririsan dengan penegakan hukum. Jadi amanat reformasi ini bukan hanya ditanggung oleh pemerintah, tapi juga ditanggung oleh DPR RI. Oleh karena itu, upaya atau keinginan membentuk panja reformasi penegakan hukum di Komisi 3 itu, di samping adalah amanat reformasi, di samping tanggung jawab, dan juga aspirasi dari masyarakat. Sehingga masyarakat juga diharapkan bisa ikut memberikan pemikirannya terkait dengan upaya atau langkah-langkah yang dilakukan oleh negara, dalam hal ini institusi aparat penegak hukum, untuk mereform lembaganya itu. Baik, lalu bagaimana langkah yang akan dilakukan untuk membentuk Panja Reformasi ini dan siapa-siapa saja yang ada di dalam panitia kerja ini? Ya, tadi sejak siang tadi hingga saat ini masih berlangsung itu rapat Komisi 3 dengan Polri yang diwakili oleh Wakapolri, dengan Kejaksaan Agung yang diwakili oleh Wakil Jaksa Agung, dan juga Mahkamah Agung yang diwakili oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung. Jadi rapat pada hari ini menandai dibentuknya Panja Reformasi Penegakan Hukum di Komisi 3. Jadi kami ingin mendengar apa yang telah dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan juga Mahkamah Agung terkait reformasi yang dilakukan oleh masing-masing lembaga itu. Kami ingin mendengar langsung bagaimana reformasi peradilan, apa saja hambatan-hambatannya, begitu juga reformasi di tubuh kejaksaan, reformasi di tubuh kepolisian, apalagi pemerintah telah membentuk komite
percepatan ya reformasi di kepolisian. Sementara di kepolisian juga sudah ada semacam tim akselerasi atau tim transformasi reformasi Polri. Jadi kita ingin membulatkan ini semua, menampung aspirasi baik dari institusi penegak hukum maupun dari masyarakat, sehingga nanti itu akan kita selaraskan baik yang undang-undang yang sudah ada maupun undang-undang yang akan dibentuk oleh DPR. KUHP sudah kita selesaikan, KUHP juga baru hari ini kita sahkan, dan oleh karena itu ini sangat penting untuk memandu reformasi yang dilakukan oleh institusi penegak hukum. Baik, ini kan masing-masing institusi penegak hukum ini diberikan semacam panitia kerja untuk mereformasi itu. Sebetulnya apakah memang berdasarkan catatan-catatan tertentu sehingga akhirnya muncullah panja ini, ada catatan pembenahan terhadap masing-masing institusi ini, Bang? Ya, jadi begini kan, kami banyak dapat masukan ya, baik saat kunjungan ke daerah, kemudian juga surat-surat yang masuk ya ke Komisi 3 DPR RI, ada komplain dari masyarakat terkait penegakan hukum. Dan itu memang biasanya setiap rapat dengan Kapolri, dengan Jaksa Agung, kemudian juga rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung, kami selalu memberikan ya surat-surat dari masyarakat yang dialamatkan kepada masing-masing institusi itu ya, dan itu selalu ada. Nah, jadi karena ada informasi yang kami terima saat kunjungan ke daerah, kemudian juga yang datang langsung ke Komisi 3, sehingga kemudian kami berpikir bahwa ini harus dikawal, apalagi sekarang sudah ada momentum bagus upaya untuk mereformasi institusi penegak hukum, dan ini menjadi satu seperti ya kata pepatah, pucuk cinta ulam pun tiba, kira-kira begitu. Jadi kami mencoba untuk menangkap semangat ini, dan panitia kerja ini diharapkan nanti bisa membantu pemerintah untuk menghasilkan reformasi yang memang dicita-citakan oleh masyarakat. Dan memang kalau kami lihat di kepolisian juga sudah dilakukan upaya-upaya reformasi itu ya. Jadi Polri untuk masyarakat itu diakselerasikan dalam banyak hal ya, sehingga kemudian diharapkan reformasi ini bukan hanya karena keinginan dari luar, tapi juga berangkat juga dari dalam. Baik, ini ketika berbicara laporan dari masyarakat, kemudian ada catatan dari masyarakat, nah nantinya bagaimana langkah konkret dan implementasinya sehingga ya panja ini dapat betul-betul mereformasi baik itu kepolisian, kemudian kejaksaan dan mahkamah tadi? Ya, pertama kan kita akan mengkritisi katakanlah konsep reformasi yang dibuat oleh kepolisian, oleh kejaksaan, oleh Mahkamah Agung ya. Dan dari situ kemudian baru nanti kita bisa mencoba untuk mengawasi kebijakan-kebijakan reformasi tersebut. Jadi sejak awal kita sudah mengawal, sehingga kemudian nanti di dalam perjalanannya kita bisa terus mengevaluasi baik dalam rapat kerja maupun dalam rapat-rapat lainnya, baik di DPR maupun di luar DPR. Jadi nanti kita akan telaah itu konsep reformasi. Tadi Wakapolri sudah menyampaikan kepada Komisi 3, sudah ada buku yang mereka buat terkait dengan akselerasi ya reformasi di tubuh kepolisian. Nanti kita akan telaah dibantu dengan tenaga ahli, sehingga kemudian kita bisa mengevaluasi itu dalam perjalanan reformasi itu. Karena reformasi itu kan tidak bisa 5 tahun, 10 tahun. Apalagi tadi kepolisian juga sudah punya grand strategi sampai 2045. Baik, kita akan melihat ya bagaimana panitia kerja reformasi penegak hukum, baik itu Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan yang nantinya akan bekerja untuk membantu pemerintah. Terima kasih sekali lagi Bang Nasir Jamil, anggota DPR Komisi 3 telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.